Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Wahyudriyaningrum, SKMK, dosen di Keperawatan Anestesiologi D4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Saya di sini akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajaran. Di sini salah satu MK yang saya ampu adalah mata kuliah pasien safety. Di sini kode mata kuliahnya itu 1911103115. Bobot SKS-nya 2 SKS, terdiri dari teori 1 SKS, labnya 1 SKS. Ini dilakukan ataupun sasarannya pada mahasiswa semester 3. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah pasien seperti ini. Fokus mata kuliahnya adalah pengumuman kebutuhan dasar dari pasien seperti pasien anestesi, perawat anestesi saat memberikan asuhan keperawatan anestesi pada klien serta keselamatan pasien. Aspek pentingnya di sini harus menjadi perhatian adalah mengatur lingkungan pelayanan dalam pemberian asuhan anestesi yang aman dari hazard dan risiko kesehatan di tempat kerja serta keselamatan pasien. Konsep dasarnya di sini pasien safety diharapkan bisa diterapkan dalam setiap tahap proses asuhan keperawatan anestesi. Untuk CPL-nya atau capaian lulusnya di sini terkait dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan sikap di sini meliputi S1 sampai dengan S12. Untuk pengetahuan PP1, PP3, PP4, PP5, PP7 dan PP8. Untuk keterampilan khususnya di sini ada keterampilan umumnya di sini keterampilan umumnya di sini KU1 sampai 5, KU7, KU8. Keterampilan khusus ini ada KK2, KK6 dan KK7. Capaian pembelajaran ataupun dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah di sini ada 13. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip pasien safety. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan International Patient Safety Goals atau IPGS. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pasien safety dalam perspektif kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pasien safety dalam asuhan keperawatan anestesi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan program pengendalian infeksi dan penerapannya di lahan kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami epidemiologi penyakit infeksi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep sterilisasi kewaspadaan isolasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan kewaspadaan isolasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran perawat anestesi dalam pengendalian infeksi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengidentifikasi sasaran dan perspektif dalam pasien. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan cedera di ruang operasi. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi manajemen risiko klinik dan kepemimpinan anestesi terkait dengan pasien safety. Terakhir yang ke-13 yaitu mahasiswa mampu memahami komunikasi keperawatan anestesiologi terkait dengan pasien safety. Untuk metode penilaian dan pembobotan di sini terkait dengan UTS dan UAS yaitu ada soal-soal penugasan pengetahuan. Di sini tes tertulis untuk UTS 25%, UAS 25%, unjuk kerja di sini ada praktikum laboratorium. Jadi penilaian dari skillnya diobservasi oleh dosen di sini 25% dan penugasan seminar atau presentasi itu mulai keterampilan umum, pengetahuan dan sikap 25%. Sedangkan untuk kehadiran dari absensi kehadiran perkuliahan itu 80% dan praktikum lab harus 100%. Metode pembelajaran di sini ada kuliah tatap muka, media on class,
Jadi media on class itu dimasukkan ke dalam sistem, ya sistem di sini melalui HTTP kedua on class UMB dan Student Centered Learning atau SCL, dan juga Case Based Learning, Focus Group Discussion, dan simulasi atau demonstrasi di laboratorium. Selanjutnya di sini kita akan lihat terkait pembelajaran saya di kelas tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi dan penerapan di lahan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini ya kita bisa mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Pasien Safety, terutama di pertemuan kelima ya. Tak lupa sholawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sehat ya, baik semuanya. Untuk hari ini kita akan masuk di perkuliahan kelima ya, dari pasien seperti terkait dengan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi dan penerapan di lahan kesehatan. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah lebih baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan mempermudah dan memberikan kelancaran pada kita untuk perkuliahan hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya akan menampilkan presensi ya hari ini. Silakan dipersiapkan untuk presensi. Kita menggunakan on class. Sudah? Dilanjutkan ya semuanya. Presensi terlebih dahulu menggunakan barcode sudah? Bisa melihat slide saya? Sudah kan? Oke. Ini selesai ya, semuanya sudah bisa mengakses? Sudah. Oke. Pertemuan kelima ini kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang penerapan pasien safety di keperawatan anestesiologi. Ada yang bisa merecall atau mengingat kemarin yang sudah kita bahas apa terkait dengan asuhan keperawatan anestesi yang terkait dengan pasien safety? Monggo, ada yang mau menjelaskan? Izin jelaskan ya Bu, mereview dari materi yang kemarin yang kita pelajari. Yang pertama itu mengenai pengkajian yang ada di asuhan penataan anestesi, kemudian belajar mengenai diagnosa perawatan anestesi dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Kemudian ada mengenai 6 saran pasien safety. Oke, terima kasih Mas Faisal. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa merecall ataupun mengingat kemarin materi apa yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Perkenalkan, saya Aisyah Nurul Salsabila dengan nomor 221110056. 6 sasaran pasien safety meliputi yang pertama identifikasi pasien dengan benar, yang kedua meningkatkan komunikasi efektif, yang ketiga mencegah kesalahan obat, yang keempat mencegah salah orang, yang kelima menurunkan resiko HAIS, yang terakhir mencegah resiko jatuh. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Memberikan materi terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi serta penerapan di lahan kesehatan. Ya, jadi di sini saat kita belajar terkait dengan pasien safety, ya, di sini kita tahu terkait dengan capaian pembelajarannya. Ya,
pembelajarannya di sini. Yang pertama itu terkait dengan program pengendalian infeksi dan penerapannya di lahan kesehatan. Yang kedua, ataupun kita tahu juga terkait dengan rantai penularan infeksi, ya. Rantai penularan infeksi. Namanya rantai berarti sesuatu yang apa? Beruntun atau secara siklus, secara terus menerus, ya, berurutan yang nantinya menjadi suatu rangkaian, gitu. Nah, lanjutnya di sini ada pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Bagaimana upaya kita sebagai seorang tenaga kesehatan untuk bisa melakukan pencegahan dan pengendalian. Untuk hari ini, ya, kita akan belajar terkait dengan PPI ini, ya. Dasar dari PPI ini, ya, ada peraturan dari Menteri Kesehatan. Kita tahu di Indonesia, ya, khususnya kita terkait dengan kesehatan itu adanya peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 27 tahun 2017. Di sini terkait dengan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Terus ada juga standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS, ya, yang hubungannya dengan akreditasi rumah sakit untuk meningkatkan, ya, fasilitas dari PPI ini. Ya, ini pendahuluannya. Jadi PPI ini suatu kegiatan, ya, yang meminimalkan untuk terjadinya infeksi. Ada yang bisa mencontohkan kira-kira kejadian infeksi apa? Infeksi nosokomia atau sering disebut dengan HIV, ya. Terima kasih, ya. Di sini ada infeksi yang sering yang hubungannya dengan rumah sakit itu yang namanya dengan infeksi hospital social infection, ya. Yang selanjutnya di sini apa tujuan dari PPI ini? Nah, tujuannya di sini, ya, untuk meningkatkan kualitas. Terus di sini ada juga masyarakat, ya, masyarakat di lingkungan fasilitas kesehatan. Jadi semua yang terlibat di layanan kesehatan itu menjadikan suatu sasaran ataupun yang tujuannya itu bisa memberikan peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan. Oke, ruang lingkup dari PPI. Nah, ruang lingkupnya ini ada beberapa, ya. Jadi meliputi dari kewaspadaan standar, ya, kewaspadaan standar, kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya, kalau transmisi itu kita kenal adanya perpindahan, ya, perpindahan misal perpindahan penyakit, ya, baik itu melalui airborne, ya, melalui apa lagi? Kontak pasien, gitu, ya, kontak fisik. Terus apa lagi? Droplet. Nah, droplet itu bisa menularkan ataupun di sini dengan kewaspadaan transmisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar penyakit infeksi. Oke, di sini, ya, Bu Ayu jelaskan terkait dengan adanya sumber infeksi, ya. Sumber infeksi itu dari mana saja? Sumber infeksi yang pertama di sini, ya, dari infeksi dari masyarakat, ya. Contohnya apa di sini? Nah, ini infeksi yang berada di lingkungan sekitar rumah sakit. Di sini ada yang bisa mencontohkan? Ya, Saya pilih Maria juga NIM 9. ya. Memegang tangan pasien. Itu saat melakukan pemeriksaan fisik. Contoh apa yang dilakukan pemeriksaan? TTP. Terus apa lagi? Mengecek Gula darah. gula darah. Mengecek apa lagi? Suhu. Mengecek tensi. Nah, semua yang kita lakukan itu bisa menimbulkan kontak dengan pasien dan bisa menularkan infeksi, ya. Terima kasih, Mbak. Ya, kasih plus dong. Infeksi. Nah, ini, ya, ada contoh gambarnya infeksi di sini. Gambar apa itu? Ya,
adanya kuman, ya, kuman yang berada di infeksi suatu pasien, ya. Di sini infeksi itu merupakan suatu keadaan yang disebabkan adanya mikroorganisme patogen, ya, dengan ataupun disertai dengan gejala klinis. Ada yang masih ingat tanda-tanda infeksi itu apa? Ya, silakan berdiri. Ya, sebutkan nama dan NIM-nya. Perkenalkan, saya Maulidah Kartika Arun, NIM 49. Tanda-tanda infeksi itu diantaranya ada rubor, dolor, kalor, dan tumor. Oke, terima kasih. Ya. Apa itu rubor? Adanya tanda-tanda kemerahan, ya. Jadi adanya peradangan itu ditandai dengan adanya warna kulit yang berubah menjadi kemerahan, karena di sekitar luka tersebut bisa menimbulkan suatu adanya infeksi. Selain itu ada lagi dolor atau adanya sensasi rasa nyeri, ya, nyeri di dalam tubuh, nyeri di dalam area luka, itu juga suatu tanda infeksi. Ya, kita lanjutkan dari rantai infeksi, ya. Rantai infeksi di sini ada yang namanya apa? Urutannya agent, ya, dari awalnya dulu, terus dari reservoir ataupun dari pembawanya, terus ada portal of exit ataupun cara keluar dari organisme tersebut masuk ataupun mengalami transmission, ya, perubahan, perpindahan, sehingga bisa menyebabkan portal ke entry ataupun masuk ke host, sehingga menjadikan suatu rantai infeksi. Ada yang tahu kalau antibiotik digunakan itu harus habis karena apa? Kenapa antibiotik itu harus dihabiskan? Karena ketika antibiotik itu tidak dihabiskan, maka infeksi ataupun bakteri yang di dalam tubuh itu bisa resisten terhadap obat atau antibiotik yang kita konsumsi. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Maika. Jadi saat diberikan obat lagi pada mungkin sakit selanjutnya, itu antibiotik tersebut itu sudah tidak bukan kalau tidak dihabiskan. Tapi kalau dihabiskan nanti akan memberikan efek, bisa antibiotik tersebut bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi. Oke. Nih, yang kita bahas terkait dengan kewaspadaan isolasi, ya. Di sini kita lihat ada, ya, lapis pertama di sini ada kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar itu terdiri dari kebersihan tangan. Contohnya apa kalau kebersihan tangan? Cuci tangan, ya, kita lakukan kebersihan tangan, cuci tangan setiap mau melakukan tindakan, dan setelah tindakan ataupun dari 5 moment yang akan di. Selanjutnya ini ada pengelolaan limbah, ya. Pengelolaan limbah benda tajam. Kalau saat kalian melakukan apa namanya menyuntik, nah itu saat kita menyelesaikan tugas kita, jarum suntik dibuangnya kemana? Yang tahu? Safety box. Jangan membuang sembarangan. Boleh nggak tempat sampah antara medis dan non medis kita campur? Tidak boleh. Nah, di sini juga ya adanya pengelolaan limbah, ya. Jadi antara limbah yang infeksius dengan limbah yang non infeksius itu kita bedakan. Apalagi yang ada jarum suntiknya, itu sangat berbahaya. Selanjutnya ini ada yang kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ada kontak, ada droplet, ada airborne. Kalau kontak, contohnya apa kontak? Mbak. Kontak. Nah, menyentuh dengan pasien, ya, itu berarti kita kontak dengan pasien. Droplet, apa itu droplet? Dengan misal kita pasien TBC, nah itu bisa melalui
droplet pasiennya bisa menularkan percikan ludahnya, bisa menyebabkan infeksinya tersebar. Airborne ini misal berada di lingkungan udara bisa tersebar, ya. Ini kebersihan tangan yang bisa kita lakukan. Ada yang masih ingat cara melakukan cuci tangan? Ayo kita berdiri semua. Gimana pertama? Kita putar searah dengan jarum. Bisa menggunakan baik itu sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua apa? Punggung tangan. Kita lakukan punggung tangan. Ya, kita lakukan gerakan kedua. Gerakan ketiga, jari. Gerakan yang keempat, gerakan mengunci ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya gerakan memutar ibu jari. Terakhir, ya, dari ujung jongkok kita bersihkan. Oke, selamat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Nah, di sini saya Faisal Bari dengan NIM 21. Sini akan memaparkan mengenai tugas literatur review. Di sini saya mengambil judul yang dengan judul berhubungan beban kerja dengan manajemen stres dalam meningkatkan keselamatan pasien di ruang operasi. Untuk latar belakangnya, sini surgical safety checklist menjadi suatu hal yang penting dalam pemenuhan keselamatan pasien di ruang operasi. Pola manajemen stres yang baik dapat mempengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan. Salah satu hal yang dapat meningkatkan stres kerja yaitu dari beban kerja itu sendiri. Kemudian yang nantinya dapat memicu penurunan pelayanan dan keselamatan pasien terutama di ruang operasi. Untuk tujuannya, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap manajemen stres dalam meningkatkan keselamatan pasien di ruang operasi. Untuk biasanya literatur review dan metodenya menggunakan database dengan penelusuran pada Google Scholar dan PubMed mengenai pengaruh beban kerja dengan stres dan manajemen stres perawat dalam meningkatkan keselamatan pasien di ruang operasi. Untuk hasilnya terdapat 9 artikel ataupun jurnal yang dipakai dalam review ini. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara umum ternyata terdapat berbagai hubungan yang mempengaruhi beban kerja perawat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian di sini ada untuk abstraknya. Yang pertama itu latar belakang. Kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan merupakan pengalaman subjektif dari individu dan tidak dapat diobservasi secara langsung dan merupakan suatu keadaan emosi tanpa objek yang spesifik. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengetahui pengaruh komunikasi terapeutik terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi. Desainnya yaitu menggunakan desain literatur review. Metodenya menggunakan penelusuran Google Scholar. Kemudian selanjutnya yaitu sesi diskusi. Untuk kita langsung berdua. Perkenalkan, saya Selain Masana dengan NIM 021 mau bertanya ke Mas Faisal. Di antara semua variabel yang diambil, manakah yang memiliki keterkaitan signifikan dari jurnal yang sudah dikaji? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grady Bayu Pranisa dengan NIM 08. Pertanyaan untuk Mas Faisal, kesulitan apakah yang ditemui saat mengerjakan literatur review? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salman Fadila dengan NIM 34. Izin bertanya ke Mbak Suci. Menurut Mbak Suci, dampak apa yang paling berpengaruh ketika melakukan komunikasi terapeutik pada pasien sebelum dilakukan tindakan operasi? Jawab pertanyaan dari Mbak Ita ya. Kesulitan apa yang saya temukan ketika mengerjakan tugas literatur ini? Yang pertama, ini kesulitan dalam mencari jurnal karena kita harus berpikir kritis ya, bagaimana cara kita menemukan jurnal yang sesuai dengan judul yang kita ambil. Jawab pertanyaan dari Mbak Makul terlebih dahulu ya, untuk pengaruh
betul ketika dilakukan komunikasi terapeutik pada pasien kondisi cemas. Dari jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan, pengaruh yang timbul itu dengan kita melakukan komunikasi terapeutik pada pasien sebelum dilakukan operasi. Pasti untuk semua pasien ketika akan dilakukan tindakan operasi itu pasti rasanya cemas dan tidak percaya diri. Nah, makanya kita membangun rasa percaya diri pasien dan menghilangkan rasa cemas pada pasien itu dengan cara komunikasi. Dengan apa? Dengan kita meyakinkan atau memberikan hubungan saling percaya bahwa pasien itu kita berikan percaya diri. Dengan membangunnya itu kita beritahu kayak tindakan yang akan dilakukan operasinya itu apa, prosedurnya bagaimana, dan efek sampingnya itu bagaimana. Dan itu kita sebutkan itu positif dan negatifnya. Dan kemudian kita memberikan motivasi kepada pasien supaya dia itu lebih percaya diri ketika akan melakukan tindakan operasi. Karena itu juga berpengaruh kepada kondisi pasien ya. Ketika kondisi pasiennya tidak stabil atau mungkin tekanan darahnya naik, ketika dia itu cemas, itu tindakan operasinya bisa diundur atau tidak bisa dilaksanakan gitu. Makanya dari situ kita harus membangun percaya diri kepada pasien dan rasa tenang gitu, rasa aman seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan dari Mbak Salma ya, yang dampak yang paling berpengaruh ketika melakukan komunikasi terapeutik pada pasien preoperasi. Menurut saya sih dampak yang paling berpengaruh yaitu membangun percaya diri pasien, karena kalau pasien sudah percaya diri pasti pasien itu akan merasa aman dan tenang gitu. Ya, saya izin menjawab lain dari Mbak Iska yang bagaimana yang paling berdampak dalam peningkatan pelayanan kesehatan di ruang operasi. Dari jurnal yang sudah saya kaji, variabel yang paling banyak muncul itu tentang beban kerja, dimana ketika seorang perawat di ruang operasi itu mendapatkan beban kerja yang tinggi, maka itu akan menimbulkan adanya tingkat manajemen stres yang menurun. Ketika sudah manajemen stres yang menurun, maka akan timbulnya atau beresiko dalam penurunan tingkat pelayanan dan keselamatan pasien di ruang operasi. Oke, sudah selesai untuk kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ya Bu, menurut Ibu bagaimana sih prinsip yang perlu dipegang oleh tenaga kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit? Terima kasih. Prinsipnya ya, bagaimana kita sebagai seorang tenaga kesehatan untuk bisa mengendalikan infeksi itu kita tanamkan dalam diri kita ya, untuk menerapkan 6 sasaran pasien safety. Masih ingat apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi. Terus apa lagi? Yang kedua, komunikasi efektif. Terus yang ketiga, mencegah kesalahan obat. Yang keempat, mencegah salah orang saat berada di meja operasi. Terus yang kelima, menurunkan risiko infeksi. Terus yang terakhir ada mencegah risiko jatuh. Nah, dari budaya pasien seperti itu, dari 6 sasaran pasien seperti itu, kalau kita sudah dibudayakan dalam diri kita, insya Allah saat kita melakukan kegiatan apapun itu nantinya akan memudahkan kita untuk menjalankan adanya pasien safety seputar dengan pelayanan kesehatan. Itu Mas Faisal. Gimana jawabannya memuaskan? Memuaskan. Ya, terima kasih. Akhiri membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.